طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Lalu itu ulama madhab berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, itu sholat Jumat sah meskipun hanya 3 orang bersama imam. Tapi dalam riwayat lain itu 3 makmum, satunya di imam 4. Jadi menurut madhab Imam Abu Hanifah 3 atau 4 orang itu sudah bisa sholat Jumat. Ya, paling sedikit 3 itu, paling sedikit 3 sama imam. Menurut pendapat Imam Malik ya, dan Imam Syafi'i yang qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Jadi pendapat Imam Syafi'i ada yang qadim, ada yang jadid, ada yang lama. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau tinggal di Baghdad. Ya. Kemudian setelah beberapa lama beliau pindah ke Mesir. Ya, beliau rombak semua pendapatnya yang dulu. Jadi namanya pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Nah, kita semua ini ikut pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Kecuali ada beberapa hal, sekitar 18 hal, 18 masalah, ya kita ikut yang qadim. Ya, kenapa? Dinilai dalilnya lebih kuat. Jadi sekali lagi, pendapat Imam Syafi'i ada 2, ada yang qadim, yang lama ketika beliau tinggal di Baghdad. Ya, kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, dirombak semua, direvisi semua pendapat beliau yang dulu di Baghdad, diganti dengan pendapat-pendapat yang baru ketika beliau di Mesir. Dan kita mengikut Imam Syafi'i, ikut pendapat beliau yang jadid, yang baru, pendapat beliau yang sudah berada di Mesir. Kecuali dalam 18 masalah kita ikut yang lama. Di antaranya adalah waktu maghrib. Itu waktu maghrib, kalau ikut pendapat yang jadid, yang baru, waktu maghrib itu sholat adzan maghrib, kemudian seseorang ngambil wudu, ya ambil wudu, kemudian sholat maghrib. Ya, jadi adzan, waktu adzan, habis adzan seseorang ngambil wudu, berapa menit ngambil wudu? 2 menit, 2 menit, 3 menit ngambil wudu. Ya, kemudian sholat fardu, sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, habis waktu maghrib. Ini kalau ikut pendapat yang jadid, ya Allah, ya tinggal di Jakarta macet, hilang semua kita sholat maghribnya, betul Pak ya? Makanya dalam pendapat ini kita ikut yang qadim, yang lama, ya yang lama. Yang lama gimana? Waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Ini ada mega merah, hilang itu kalau udah hilang, maka baru habis sholat maghrib, masuk waktu isya. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, sholat Jumat itu ya, jumlahnya 12 orang. Ini sama dengan pendapat Imam Malik. Ya, apa dalilnya? Dalilnya ketika Nabi besar Muhammad khutbah, ketika khutbah, datang air onta berisi makanan dan dagangan. Itu semua separuh lebih keluar berebut makanan, sibuk ambil dagangan, yang tersisa hanya 12 orang. Makanya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya jumlah sholat Jumat itu 12 orang. Ya. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru, ya termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya jumlah sholat Jumat itu 40. Kenapa? Tadi sempat keluar, balik lagi, ya itu jumlahnya 40 baru Nabi besar Muhammad melanjutkan khutbahnya. Jadi khutbah sholat Jumat itu wajibnya ya minimal 40 orang. Nah itu jadi pertanyaan tuh, kotak amal gimana tuh? Kotak amal yang muter. Ya ini karena jadi masalah ini, ada yang pertanyaan ini gimana ketika khutbah, khotib berkhutbah, ini kotak amal muter. Ya itu jadi masalah kalau jumlahnya benar-benar 40 orang doang. Jumlahnya 40 orang doang, ya kotak muter ini dikhawatirkan nanti gak iman dengan isi khutbah. Makanya kalau jumlahnya cuma 40 orang, ini jangan ada yang tidur. Ya, jumlahnya 40. Ya, yang tidur
20 lah, 20 doang dengan khutbah nggak sah itu. Ya, kalau di LPZ kan alhamdulillah banyak. Ya, alhamdulillah banyak, maka ya tidak ada masalah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau, meridai keduanya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min sholatul Jumu'ah, barang siapa yang mendapatkan hanya satu rakaat sholat Jumat. Ini penting banget. Karena di zaman sekarang ini banyak yang sembrono, banyak yang gak peduli sama Jumatan, ya. Atau kadang juga terikat sama peraturan kantor, yang mana gak bisa istirahat kecuali sebelum jam 12. Padahal Jumatnya ya sempat jam 11.40 tuh. Ya sempat jam 11.36, tetap aja dia keluarnya pas jam 12. Ya. Nah ini karena terikat sama pekerjaan, terikat sama peraturan. Maka semoga Allah merahmati ya bos-bos, atasan-atasan yang perhatian sama Jumat. Ya kalau ada Jumat udah setengah 12 liburin aja, setengah 12 istirahat aja semua. Ya setengah 12 udah istirahatin. Ya atau jam 11 udah istirahatin. Biar mereka apa? Leluasa untuk sholat Jumat. Nah, ini gimana nih, barang siapa yang mendapati sholat Jumat hanya satu rakaat, wa ghairiha, dan juga sholat-sholat yang lainnya, falutif ilaiha ukhra, ya maka falutif ilaiha ukhra, tinggal tambahkan rakaat yang tersisa. Bapak tamat sholatuhu, dan sholatnya itu dianggap sempurna. Rawahu Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i wa Ibnu Majah, dan riwayat Ibnu Majah wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni wa lafdzuhu lahu wa isnadu sahih, dan sanadnya sahih. Jadi barang siapa yang mendapati sholat Jumat hanya satu rakaat atau sholat yang lainnya, dapat duhur cuma satu rakaat, dapat asar cuma satu rakaat, maka apa kata Nabi, falutif ilaiha ukhra, ya faqad tamat sholatu, nanti habis salam tinggal tambahkan kekurangannya, maka sholatnya dianggap sempurna. Al-makna ijmali, makna secara global, laisa hudurul khutbataini syartan fi sihhatil jum'ah. Hadir dua khutbah itu bukan syarat sahnya sholat Jumat. Ya, ada pendapat dua khutbah itu bukan syarat ya sahnya sholat. Dua khutbah itu ya, hadir dua khutbah itu bukan syarat sahnya sholat Jumat. Perhatikan, hadir sholat Jumat bukan syarat sahnya khutbah Jumat. Ya, jangan sampai salah paham nih. Khutbahnya harus ada, khutbah itu harus ada, tapi hadir ya, untuk hadir ya itu bukan syarat sahnya sholat Jumat. Fal masbuqul ladzi lam yudrik minal khutbataini minal khutbati syai'an tasihu jum'atuhu, maka itu makmum masbuq yang nggak dengar khutbah sama sekali, nggak dapetin khutbah sama sekali. Kenapa kalau dia nggak dapetin khutbah? Bangun tidur misal, ya bangun tidur, ya nyampe masjid udah komat. Dari khotib cepet banget, bukan khotib cepet banget, ente datangnya jam 12.15, ya udah mau kelar, ya datang jam 12.15 lah, emang khotib nungguin ente datang, ya. Nah, maka masbuk yang gak dengar khutbah sama sekali, ya cuma dapat satu rakaat, sholatnya tetap sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Khilafan liman za'ama butlanuha. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya, yang nggak dengar khutbah sama sekali itu sholat Jumatnya batal. Jadi ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Tidak salah paham. Kalau khutbah Jumatnya harus ada, khutbah Jumat harus ada dan harus didengarkan oleh 40 orang. Akan tapi untuk hadirnya
Ini di luar 40, di luar 40 untuk hadirnya, ya. Itu untuk hadir. Pendapat pertama mengatakan itu bukan syarat sahnya Jumatan. Jadi kalau ada orang yang telat dikarenakan faktor macet, dikarenakan bangun tidur, atau dikarenakan peraturan kantor dan pendapat imam udah sholat, Jumatnya tetap sah. Ya, bagi pendapat yang mengatakan hadir khutbahnya itu bukan syarat sah. Tapi ada pendapat kedua. Ini jangan sembarangan di pendapat kedua nih. Ya, pendapat kedua mengatakan hadir khutbah Jumat itu syarat sahnya. Ya, kenapa? Karena itu pengganti 2 rakaat. Karena duhur itu 4 rakaat diganti Jumat. Jumat hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena 2-nya diganti dengan khutbah Jumat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan nggak hadir khutbah Jumat, nggak sah sholatnya. Maka dari itu, ya, jadi hati-hati, jangan sembarangan, ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan, jangan ngegampangin, ya, jangan gampangin. Apalagi ada riwayat, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, itu malaikat nutup catatan amalnya. Jadi kalau ada Jumat nih, malaikat tunggu di depan, ya, di pagar tuh tunggu, dicatatnya. Pulang datang catat, pulang datang catat, ya. Ketika khatib udah naik ke atas mimbar, itu malaikat nutup catatannya, masuk ke dalam masjid untuk dengerin khutbah. Bayangin, malaikat gak punya dosa, malaikat gak punya salah, malaikat gak punya hawa nafsu, masih dengerin khutbah. Nah, kita yang banyak dosa, banyak salah, gak mau dengerin khutbah, datang telat-telat. Nah, hati-hati ini. Ya, jadi gimana yang datangnya telat tuh? Khatib udah naik, dia baru datang, udah cuma menggugurkan kewajiban doang, catatan pahalanya gak dapat ya. Hati-hati, ya. Maka itu hikmah hadis. Padahal dapat kita ambil dari hadis ini, man adraka raka'atan min sholatil jum'ah ma'al imam faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat Jumat bersama imam, maka dia masih dapat rakaat. Bagi pendapat yang mengatakan hadir Jumat bukan syarat sah, dia tetap sah sholatnya. Ya, tapi kalau bagi ulama yang berpendapat hadir khutbahnya itu pengganti 2 rakaat duhur, maka tidak sah deh sholatnya. Ya, tapi di sini pendapat yang benar, pendapat yang dikuatkan, ya, bagi yang telah hanya dapat 1 rakaat, ya, sholat Jumatnya tetap sah. Tapi dia berdosa nggak tinggal 2 khutbah Jumat. Ya, kira-kira sampai sini jelas seperti ini. Dan perlu dicatat, yang nggak dapat rakaat sama sekali bagaimana? Datang udah rakaat kedua, ya. Kalau dapat ruku bersama imam ruku, dia ruku, ya, maka dapat rakaat. Tinggal nambah 1 rakaat. Ya. Yang jadi masalah imam ruku, ya, dia baru datang, dia mau ruku, imam tidak, berarti kan nggak dapat rakaat sama sekali. Ya, berarti dia nggak dapat rakaat sama sekali. Maka nanti pas salam nambahnya bukan 2, tapi nambahnya 4. Kenapa? Karena dia nggak dapetin Jumat sama sekali, nggak dapat khutbahnya, nggak dapat sholatnya, 1 rakaat itu nggak dapat. Maka nanti pas salam bangunnya jadi 4. Nih, sekali lagi Pak saya ulangi. Kalau masih dapat rakaat Jumat, masih dapat 1 rakaat, maka nanti pas salam naiknya tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau nggak dapat rakaat sama sekali, dapetin imam udah rakaat kedua, mau ngejar udah tidak, apalagi udah sujud, apalagi imam udah duduk, nanti pas salam dia nambahnya 4 rakaat. Ini yang disebut dalam fikih as-sholat bila nawa bila sholat. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Apaan tuh? Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Contoh tadi tuh, dia niatnya apa? Sholat Jumat. Ya, niatnya sholat Jumat.
Tapi karena nggak dapat rakaat sama sekali, meskipun niatnya Jumat, sholatnya adalah sholat duhur 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat, tapi niatnya bukan duhur, tetap niatnya Jumat. Itu namanya disebut sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Niatnya Jumat, tapi rakaatnya duhur. Rakaatnya sih duhur 4 rakaat, tapi niatnya Jumat. Paham gak? Jadi kesimpulan dari ini semua, hati-hati. Ya, ini kalau udah ada kedua, itu semua haram. Semua aktivitas jadi haram. Jual beli jadi haram. Makan yang tadi halal jadi haram. Minum yang tadi halal jadi haram. Tidur yang tadi halal jadi haram. Ya, aktivitas yang tadi halal jadi haram. Jadi haram semua. Ya, pokoknya berapa lama sholat Jumat, setengah jam misalnya, selama setengah jam itu setiap detiknya dia dihitung dosa. Setiap detiknya dia dihitung dosa. Makanya usahakan sebelum adzan pertama udah di masjid. Ya, usahakan sebelum adzan pertama udah di masjid. Tapi adzan kedua masih di rumah misalnya, itu tiap detiknya dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Meskipun bicara sholatnya dia tetap sah, meskipun dapat 1 rakaat, bicara sah masa, tapi apa? Semua aktivitasnya dianggap haram. Ya. Jadi ini di dalam ya belajar ini kan cukup belajar fikih doang, tapi harus kita gabungkan dengan tasawuf. Contoh, ya puasa ngomongin orang, puasa tetap sah. Ya. Puasa bukannya dari yang haram, tetap sah. Ya. Puasa gibahin orang, fitnah orang, berantem, puasa-puasa, puasanya tetap sah. Secara fikih dia nggak batal, tapi secara tasawuf pahala puasanya sudah tidak ada. Ya, ini jadi apa? Belajar itu harus digabungkan antara fikih dan tasawuf. Tasawuf ya bicara sahnya tetap sah bicara fikih. Tapi bicara pahala, di sisi Allah pahalanya sudah tidak ada. Ya, orang yang hadir Jumat dapat 1 rakaat, bicara sah dia tetap dapat Jumat. Tapi bicara pahala, ya khotib naik ke atas mimbar, itu catatan amal udah ditutup oleh para malaikat. Bicara sah, bicara pahala hanya menggugurkan kewajiban. Jadi gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalau sudah Jumat perhatikan. Ya, perhatikan semakin pagi, semakin awal kita hadir Jumat, maka semakin afdol pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga semua dapat taufik hidayah. Amin Allahumma amin. Kemudian siapa perawi hadis ini? Perawi hadis ini adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yakni Abdullah bin Umar, beliau masuk Islam. Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan Abdullah bin Umar masuk Islam itu ya setahun sebelum Nabi besar Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ya, setahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ya masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat ya Abdullah bin Umar ini masuk Islam 10 tahun sebelum Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi besar hijrah ke Madinah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, berbarengan dengan ayahnya. Ya, ketika ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, ya, maka Abdullah bin Umar juga masuk ke dalam agama Islam. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk ahli ibadah, termasuk sahabat yang ahli ibadah dari muda. Ya, udah terkenal ahli ibadah. Ya, sampai-sampai itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Nikmar rajul Abdullah laukana yusolli bil-lail." Ya, sebaik-baiknya hamba Allah itu adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam. Ya,
andai dia sholat malam, andai dia tahajud, itu sebaik-baiknya pemuda, sebaik-baiknya lelaki itu adalah Abdullah bin Umar. Ya, sayangnya Abdullah bin Umar gak tahajud. Ya, jadi apa? Sindiran secara halus. Ya. Kemudian apa? Semenjak saat itu, ya, berkata Salim, ya, cucunya Sayyidina Umar berkata, ya, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalilan. Semenjak ditegur oleh Nabi seperti itu Abdullah bin Umar ya nggak tidur di malam hari melainkan hanya sedikit. Ya, waktunya dipakai untuk memperbanyak sholat malam. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yaitu Abdullah bin Umar. Ya, sekitar 2.630 hadis ya, itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dan sejak kecil itu udah nampak kecerdasannya. Ya, sejak kecil itu udah nampak bahwasanya Abdullah bin Umar itu anak yang cerdas, anak yang pintar, kedepannya punya masa depan cerah. Ini ketika kumpul semua sahabat-sahabat senior, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, yang sepuh-sepuh kumpul. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ngasih tebak-tebakan. Ya. Ngasih tebak-tebakan. Ya. Tahukah kalian suatu pohon? Ini pohon banyak sekali manfaatnya. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, persis seperti orang beriman. Itu orang beriman, ya, itu seperti pohon itu, ya, banyak kebaikannya. Kemudian juga kalau udah berbuat baik tuh orang beriman istiqomah, kayak pohon itu, ya. Ini pohonnya rindang, berbuahnya juga istiqomah. Orang-orang bisa teduh di bawahnya, orang-orang bisa makan buahnya. Kemudian juga, ya, ini buahnya nikmat dipakainya sama. Buahnya nikmat ketika dinikmati sama seperti orang beriman, ya, hidupnya bermanfaat untuk orang banyak kebaikannya, akhlaknya bagus, ibadahnya luar biasa. Ya, orang beriman ahli sedekah, orang beriman banyak berbuat baik, persis seperti buah itu. Ya, seperti pohon itu. Tahukah kalian pohon apa yang seperti orang beriman? Semua diam. Ya, semua diam, gak ada yang jawab. Ya, dikarenakan gak ada yang jawab, akhirnya disebut oleh Nabi besar Muhammad an-nakhla. Ya, pohon kurma. Itu pohon kurma, ya, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya juga bermanfaat, sama kayak orang beriman, ya, dia banyak ibadah, dia banyak taat, dan juga bermanfaat untuk orang sekitar. Dia ahli sedekah, dia berbuat baik, nolong yang susah, menghibur yang sedih. Nah, kemudian pas udah pulang, Abdullah yang masih kecil berkata, ya abada, wallahi laqad kana waqa fi nafsi anna nakhla. Wahai abah, sebetulnya aku tahu. Ya, tadi yang ditanya sama Nabi, sebetulnya aku bisa jawab. Itu adalah pohon kurma. Ya, mana akan antakallama? Kenapa kamu nggak ngomong, kata ayahnya. Kenapa kamu nggak ngomong? Ya, kata beliau, fakaritu an atakallama au aqula syai'an. Ya, aku gak enak. Ya, kalau aku ngomong aku gak enak. Kenapa? Hayaan minal kalam fi hadrati kibar sahabat wa tawqirihi lahum. Ya, aku gak enak banyak sahabat-sahabat yang sepuh. Aku menghormati mereka. Kalau aku jawab aku gak enak karena aku masih kecil. Ya, apa jawaban Sayyidina Umar? Ya, jawaban Sayyidina Umar, li antakuna qulta ahabbu ilayya min kada wa kada wa fi riwayat min umrin am. Seandainya kamu jawab, ya, kalau kamu tadi jawab, aku bangga. Kalau kamu jawab, aku gembira, lebih gembira dibanding aku dapat onta merah. Ya, onta merah apa tuh? Itu kendaraan yang paling mahal. Itu satu onta merah harganya 10 onta biasa. Ya, aku dapat 1 onta merah, aku gembira. Tapi aku lebih gembira kalau tadi engkau bisa jawab. Ya, siapa yang tidak bangga punya anak cerdas. Ya, kalau sekarang tuh ibarat mobil apa tuh?
Ya, satu mobil seharga 10 mobil Avanza. Alphard kalian. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtubu qa'iman. Itu Nabi besar Muhammad kalau khutbah berdiri. Tsumma yajlisu, ya, di pertengahan khutbah beliau duduk. Ya, tsumma yaqum, kemudian berdiri lagi. Ya, yahtubu qa'iman, ya, berkhutbah secara berdiri. Faman anba'aka annahu kana yahtubu jalisan faqad kadzaba. Barang siapa yang mengabarkan bahwa Nabi besar Muhammad khutbah duduk, maka dia sudah berdusta. Akhrajahu Muslim. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya khutbah Jumat itu beda sama ceramah biasa. Ada aturan-aturannya, ya, aturannya harus ada 2 khutbah, ya. 2 khutbah itu diselingi dengan duduk, ya. Jadi Nabi bersama tuh khutbah berdiri, ini namanya satu khutbah. Kemudian Nabi duduk, ya, dengan duduk itu adalah khutbah pertama selesai, dan Nabi berdiri lagi, itu namanya apa? Khutbah kedua. Jadi khutbah Jumat ini nggak sembarangan. Ya, ada aturan-aturannya. Berbeda dengan ceramah biasa, berbeda dengan pidato biasa. Ya, itu khatib harus duduk di antara 2 khutbah. Kalau khatib nggak duduk, jatuhnya masih satu khutbah. Nah, menurut jumhur ulama, ya, khutbah itu ada 2, ya, ada 2 khutbah dan wajib duduk. Ya, khatib itu wajib duduk di antara 2 khutbah, ya, dan khatib itu wajib berdiri. Ya, khatib itu wajib berdiri karena Nabi besar Muhammad SAW sepanjang umurnya khutbah itu selalu berdiri. Hanya saja nanti yang berbeda Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, ya, khatib itu duduk boleh. Ya, bagi yang sepuh, bagi yang tidak kuat berdiri, ya, nggak bisa berdiri, duduk. Itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Adapun berdiri itu hanya sunnah. Ya, tapi menurut mayoritas ulama khatib itu wajib berdiri. Ya. Baik. Sebagaimana tadi, ya, semua ulama mengatakan khutbah Jumat itu wajib 2 khutbah. Wajib 2 khutbah. Jadi khatib wajib duduk di antara 2 khutbah. Yang beda hanya Imam Abu Hanifah saja. Ya, menurut Imam Abu Hanifah 2 khutbah hanya sunnah. 1 khutbah juga boleh. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi semua di tempat-tempat dimanapun, baik di Mekah maupun di Madinah, yang dipakai adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan, ya, khutbah Jumat itu harus ada 2. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, khutbah itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama rukunnya adalah wajib mengucapkan alhamdulillah. Itu wajib ada. Ya. Jadi khatib ketika khutbah itu harus ada alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, wajib ada bacaan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini 2 ini wajib nih. Alhamdulillah sama salawat. Yang ketiga, wasiat bin taqwa, ittaqullah. Ini 3 ini wajib ada. Ya. Dan 3-tiganya wajib menggunakan bahasa Arab. Gak sah kalau pakai terjemahan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu terjemah gak bisa, gak dianggap. Jadi yang namanya rukun, alhamdulillah, salawat, kemudian seruan ittaqullah, wajib bahasa Arab. Nah, jadi kalau 3 ini udah dikerjakan, dia duduk, selesai khutbah pertama. Ya, misalnya khatib, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya, selesai. Khutbahnya udah selesai. Beda nasihat satu hadis misalnya as-shalatu imaduddin, dulu selesai khutbah pertama. Ya, adapun baca ayat Al-Quran ini wajib di salah satu saja. Pilih mau di khutbah pertama apa di khutbah kedua. Kalau udah baca di khutbah pertama maka khutbah kedua nggak wajib baca. Ya, kalau di khutbah pertama nggak baca maka di khutbah kedua wajib baca. Tapi untuk jaga-jaga amannya baca aja semua. Khawatir lo lupa, ya khawatir lupa baca semua. Ya, khutbah pertama alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawat. Terus pasnya ditakwa ittaqullah. Kemudian baca ayat Al-Quran wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selesai. Atau ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai itu pertama. Ya, duduk. Ya, duduknya itu durasinya sepanjang orang baca wal asri, baca surat wal asri. Jadi jangan sebentar duduknya. Ya, duduk durasinya selama orang baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru dia berdirilah lagi. Sama tadi wajib baca alhamdulillah, wajib baca sholawat, wajib baca ittaqullah, wajib baca ayat Al-Quran. Terakhir Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Selesai. Ya, itu dianggap selesai. Itu wajib ada menurut madzhab Imam Syafi'i dan harus bahasa Arab. Jadi khutbah itu nggak sembarangan, Pak. Ya, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, setengah jam misalnya. Lupa dia baca sholawat khatibnya, atau lupa baca ittaqullah, atau katanya lupa baca ayat Al-Quran, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga jadi tidak sah. Makanya nggak sembarangan khatib ini. Ya, beda nama ceramah, beda nama pidato. Khutbah Jumat ada aturan-aturannya. Dan juga habis khutbah, ya, itu antara khutbah dan sholat nggak boleh ada jeda. Ya, nggak boleh ada jeda. Misalnya habis khutbah pengumuman nggak boleh. Ya, pengumuman kotak amal nggak boleh. Jadi antara sholat, antara khutbah dengan sholat itu nggak boleh ada jeda. Selesai langsung qomat, langsung sholat. Jadi pernah saya kejadian, saya lagi khutbah di Kelapa Gading, tapi Kelapa Gading yang sudah mendekati Pulau Gadung. Ya. Setelah khutbah itu ada orang Arab, ya, katanya sih dari Palestina. Nah, itu hati-hati juga tuh. Ya, makanya kan kenapa di Al-Faizin setiap ada yang mau minta dana kita tutup. Kenapa? Karena banyak penipuan. Ini banyak penipuan. Ini saya khutbah ini. Ya, ini orang nih mondar mandir aja, sibuk benar-benar ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Ya, sibuk megang apa? Megang ini, megang proposal, sibuk dia. Nah, habis itu apa? Ngomong sama pengurus. Ya, ngomong sama pengurus, nanti habis khutbah dia mau ngumumin. Ya, habis khutbah mau ngumumin. Ini khutbah Jumat aja, saya diam. Kalau ceramah, saya mau kayak dulu kan deh. Jadi khutbah kita nggak bisa jadi, Pak. Mau manggil ya, karena dia muka Arab, gak ada yang berdekat. Ya. Pas saya turun, dia mau ambil mic. Mau ngapain ya? Ini Pak, mau sumpah. Diam, turun. Koman. Kurang ajar saja. Yang dipotong, batal kita. Dipotong apa dia misalnya? Batal jadinya. Ya, saya suka saya, diam Pak. Ya, diam. Koman. Udah koman langsung. Ya, koman, ya, karena saya tahu saya marah, kalau habis sholat dia kabur aja. Tadi mau saya dudukin, itu nggak boleh. Habis khutbah itu nggak boleh dipotong dengan apa? Dengan acara yang lain nggak boleh. Habis khutbah selesai, koman langsung sholat.
itu nggak boleh ada jeda. Dan isi khutbah itu, ya isi khutbahnya harus mengajak orang-orang untuk takut kepada Allah, ingatin akan akhirat, ingatin bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Kenapa? Ya karena ya itu ada orang yang selama seminggu gak dengar nasihat kecuali kalau khutbah Jumat. Ya khotib itu gak boleh main-main. Ya, ingatin akan akhirat, ingatin akan kematian, ingatin bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi beda isi khutbah Jumat beda sama ceramah biasa. Makanya nggak boleh ada bercanda dalam khutbah Jumat. Serius. Dan nggak boleh juga kata-katanya itu memancing orang untuk ketawa. Makanya khutbah Jumat itu nggak ada istilahnya. Yang saya hormati ketua masjid, yang saya hormati kiai fulan, yang saya hormati habib fulan, nggak ada. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu dibuat untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang-orang untuk dekat dengan Allah. Nggak boleh ketika Jumatan kita mengagungkan orang, muji-muji orang, nggak boleh. Makanya nggak ada. Yang saya hormati takmir masjid, yang saya hormati pengurus masjid, yang saya hormati tokoh fulan, tokoh nggak ada. Meskipun dia juga presiden, nggak boleh disebut yang saya hormati presiden, yang saya hormati menteri ini, menteri, nggak boleh. Ya, hanya untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin aja ini dan belajar kita pada malam ini. Jadi intinya ya khutbah Jumat itu wajib berdiri. Ya, adapun ada pendapat yang mengatakan, ya pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan khatibnya itu boleh duduk, berdiri itu hanya sunnah. Ya, jadi selama khatibnya sehat, khatib wajib berdiri kecuali khatibnya sakit. Ya, kecuali khatibnya sakit maka duduk boleh. Ya, semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, dan semoga Allah berikan kita taufik hidayah. Ya, bisa hadir Jumat tepat waktu, bisa hadir Jumat sebelum adzan, bisa hadir Jumat benar-benar khusyuk mendengarkan khutbah. Jadi lagi khutbah jangan main HP. Karena main lagi khutbah khotib main HP. Ya, ini faktor lagu. Yang bikin lagu sia-sia Jumatannya. Ya, jangan HP dulu. Ini kadang ada Jumatan HP. Ya, dari pagi kita udah megang HP. Dari bangun tidur udah megang HP. Sampai di khutbah juga main HP, nggak boleh. Ya, lagi khutbah nggak boleh ngobrol. Lagi khutbah nggak boleh sambil bercanda. Berfokus. Fokus dan khutbah. Malaikat aja yang nggak punya dosa dari khutbah, masa kita yang banyak dosa nggak dengar khutbah. Kalau Bismillah, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi tadi yang perlu digarisbawahi, ingat kalau masih dapat 1 rakaat maka tinggal nambah 1 rakaat ya Jumatan. Tapi kalau nggak dapat rakaat sama sekali, ya khatibnya, imamnya pas ruku, kalau kita dapat ruku sama imam, baru ruku gini dapat rakaat. Tapi kalau imamnya sami Allah kita begini selip-selipan, berarti rakaat kita nggak dapat. Nah, kalau sama sekali nggak dapat rakaat, maka nanti nambahnya 4 rakaat dengan niat tetap niat sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Fardhi dalam muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih selamat maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.